Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pada hari ini kita akan lanjut ke keterampilan abad ke-21 yang baru, yaitu collaboration. Setelah sebelumnya teman-teman sudah mendapatkan fondasi ya dari keterampilan abad ke-21, yaitu karakter, compassion, dan communication. Sekarang kita akan melanjutkan dari topik communication yang tentunya sangat berkaitan dengan keterampilan yang berikutnya, yaitu collaboration, ya. Nah, apa namanya, sebelum kita lanjut ya, kita harus memahami gitu ya, apa itu collaboration dan mengapa collaboration itu penting, ya. Jadi, eee, kenapa kita perlu berkolaborasi? Gitu kan. Jadi, di sini kita harus tahu kolaborasi itu apa, gitu ya, supaya kita punya, apa namanya, we're on the same page gitu ya, definisi dari kolaborasi yang kita miliki itu sama. Ya intinya, eee, kolaborasi adalah atau collaboration kegiatan bekerja sama gitu ya, atau working together untuk meraih suatu tujuan bersama. Nah jadi, di sini yang penting adalah ya, saat kolaborasi berhasil, kita bisa apa namanya, mendapatkan sesuatu atau meraih sesuatu yang lebih besar daripada kalau kita masing-masing mengerjakan itu secara sendiri-sendiri, gitu ya. Jadi perhatikan ini ada beberapa contoh kolaborasi, misalnya dulu Marie Curie dan Pierre Curie itu mereka bisa bekerja sama untuk mengembangkan teori apa namanya radioaktivitas ya, yang sangat penting tentunya dalam kemajuan sains ya. Jadi digunakan untuk kita bisa X-ray, ronsen dalam ilmu apa namanya kedokteran dan dalam ilmu nuklir dan sebagainya, gitu ya. Lalu dari sisi misalnya di musik gitu ya, ada John Lennon dan Paul McCartney yang menghasilkan salah satu apa namanya kolaborasi musikal yang paling apa eh, sukses ya dalam dalam sejarah gitu ya, dan banyak lagi sekarang kita lihat apa namanya kolaborasi-kolaborasi yang memang jika itu dilakukan ya itu bisa menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada mereka bergerak secara sendiri-sendiri gitu ya. Atau ini contohnya Steve Wozniak dan Steve Jobs gitu ya, yang mengembangkan personal computer atau komputer apa namanya PC yang bisa kita sekarang berevolusi menjadi laptop dan sebagainya ya. Tanpa kolaborasi mereka ya mungkin kita nggak ada Apple, mungkin kita nggak ada sampai bisa yang namanya komputer itu bisa dinikmati oleh pribadi ya. Setelah sebelumnya komputer itu hanya bisa dinikmati oleh apa uh, dalam korporasi gitu ya, karena komputer itu besar gitu. Jadi uh, apa yang penting di sini adalah bahwa contoh-contoh yang tadi disebutkan dan juga contoh-contoh lain ya, misalnya ada mungkin kalau sekarang ya kalau kita dengar kata collab itu misalnya apa ya, influencer-influencer gitu ya, ketika mereka collab itu bisa menjadikan sesuatu konten yang lebih besar, yang lebih viral daripada mereka jalan sendiri-sendiri gitu ya. Jadi mereka bisa perform lebih baik secara bersama-sama daripada sendirian, karena kolaborasi membuat mereka mampu saling bertukar pendapat dan bekerja sama meraih tujuan bersama. Nah, bagaimana kita bisa mengembangkan kolaborasi ya? Jadi secara pribadi ya, ada beberapa hal yaitu perilaku atau tindakan kita pribadi yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kolaborasi. Yang pertama adalah be authentic, ya artinya kita harus tampil apa adanya, jujur dengan diri sendiri dan orang lain. Tuh ya. Yang kedua adalah give and take fairly. Ya, artinya kita harus adil dalam memberi dan menerima. Ya, jadi di sini kita bisa misalnya membantu orang lain gitu ya, memberikan bantuan kepada orang lain, tapi juga kita harus bisa meminta pertolongan jika kita butuh, gitu ya, jika membutuhkan. Lalu kalau misalnya orang lain menawarkan bantuan, kita juga harus mampu untuk menerima bantuan itu, ya. Dan terakhir memberi pengakuan secara adil
pada pekerjaan yang dilakukan atas andil orang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mendapatkan bantuan gitu ya, kita juga harus memberi pengakuan ya, kita mengucapkan terima kasih atau kita membuat orang lain atau pihak yang membutuhkan tahu bahwa pekerjaan ini tidak hanya saya melakukan, tapi saya juga dibantu oleh rekan saya misalnya seperti itu. Lalu yang ketiga adalah thinking mutually. Ya, jadi ini kita harus bisa berpikir sebagai tim, ya, berpikir secara bersama-sama. Dalam hal ini sebelumnya kita harus memiliki tujuan dan keyakinan yang sama, ya, dan mengutamakan kepentingan dan hasil bersama dibandingkan keuntungan pribadi, gitu ya. Lalu yang keempat adalah earn trust, ya. Jadi kita harus bisa mendapatkan kepercayaan orang lain dengan cara kita harus mampu menjadi orang yang menepati janji, gitu ya. Kalau kita berjanji ya kita penuhi janji itu ya. Lalu bersikap baik ya, menghargai orang lain ya, tulus dan jujur. Kita harus bisa mengupayakan yang terbaik, tidak menyalahgunakan kekuasaan dan patuh pada aturan. Oke, yang berikutnya adalah be passionate. Ya, passionate ini kalau dalam bahasa Indonesia mungkin artinya kita semangat dan menunjukkan bahwa kita semangat dan suka dengan pekerjaan ini, gitu ya. Jadi itu akan terlihat ya pada saat kita berkomitmen secara penuh dalam kelompok dan pada saat kita merasakan dan menyatakan rasa antusias yang murni gitu ya, bahwa orang lain tahu kalau kita tuh benar-benar tulus ingin mengerjakan pekerjaan ini gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah communicate effectively. Artinya kita berkomunikasi secara kolaboratif, caranya kita mau berbagi ide gitu ya, jangan diem aja. Dan juga jujur berbagi masalah ya, kalau misalnya itu ada masalah kita sampaikan dengan niat bukan untuk cari-cari kesalahan, tetapi supaya bisa dibantu ya, saling membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Lalu yang berikutnya adalah berbagi apresiasi jika ada yang layak mendapatkannya dan berani menyampaikan kritik dan feedback yang membangun gitu ya, dan mendengar efektif. Ya, ini kurang lebih sudah kita bahas ya pada pertemuan sebelumnya mengenai communication. Nah, di samping kita memahami ya tindakan atau perilaku yang bisa meningkatkan kolaborasi, ya kita juga harus tahu ada beberapa hal yang juga bisa menghambat kolaborasi. Ya, yang pertama adalah controlling, ya. Jadi kita bersikap terlalu ingin mendominasi ya dan menguasai orang lain, gitu ya. Jadi ini biasanya orang-orang yang dia sangat-sangat dominan ya. Jadi kalau dia ngomong dia ya harus ingin didengarkan, ingin sukanya mengatur orang lain dan sebagainya, gitu ya. Lalu yang dan biasanya orang ini kalau pola komunikasi atau gaya komunikasinya dia lebih cenderung agresif ya karena dia mau mengontrol. Lalu yang berikutnya adalah misobligations ya, tidak mengerjakan sesuatu yang menjadi kewajibannya gitu. Jadi ya nggak dikerjain aja gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah lack of preparation. Ya, jadi tidak mempersiapkan dengan baik sehingga hasil akhirnya menjadi kurang efektif. Ya. Lalu yang berikutnya adalah taking yang but not giving. Ya, jadi dia suka pada saat kita suka memanfaatkan situasi, ya kita banyak mengambil dari orang lain, tetapi kita jarang memberi gitu ya. Nah, jadi ya bukan berarti kalau kita mengambil harus memberi gitu ya, bukan semuanya bukan give and take, tapi seperti yang sebelumnya kalau kita give and take ya itu harus fair gitu ya seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah social loafing ya, jadi ini adalah fenomena di mana seseorang cenderung melakukan lebih sedikit upaya ketika bekerja dalam kelompok dibandingkan saat mereka bekerja sendirian, gitu ya. Jadi mungkin teman-teman sudah mengalami gitu ya beberapa
kesempatan untuk bisa melakukan tugas kelompok atau apa gitu ya. Ada orang-orang yang misalkan sebenarnya dia pintar gitu ya, tapi kalau misalnya kerja dalam kelompok itu dia tidak bisa perform dengan baik gitu ya, tidak bisa memberikan hasil yang baik dibandingkan kalau dia kerja sendirian gitu ya. Jadi ya kalau orang lain bisa melakukan kenapa harus saya, intinya seperti itu ya, prinsip orang-orang yang melakukan social loafing gitu. Lalu yang berikutnya adalah failure to respond. Ya, biasanya kalau yang social loafing juga dia failure to respond gitu ya. Dia jarang bisa berkomunikasi gitu. Misalnya diajak ketemuan, diajak kerja kelompok, nggak pernah datang gitu kan. Atau kalau datang juga nggak memberikan kontribusi dan sebagainya. Lalu yang berikutnya adalah uh, disrespect. Ya, jadi tidak menghargai orang lain, tidak menghargai pendapat atau suara orang lain dan sebagainya. Lalu yang perlu kita ketahui juga, jadi kita bisa sadar ya, kita pada saat kita melakukan tindakan-tindakan ini, bahwa tindakan atau perilaku ini bisa membantu kolaborasi, tapi kita harus bisa menyadari atau memahami bahwa jangan sampai perilaku-perilaku ini berlebihan, gitu ya. Misalnya dalam kita tadi ya berusaha untuk melakukan kolaborasi, kalau misalkan ada masalah kan kita harus sampaikan gitu ya. Jadi kita boleh gitu ya menyampaikan kekhawatiran kita gitu ya, tapi jangan malah jadinya tuh terlalu berlebihan gitu ya. Jadinya terlalu rewel, apa-apa dikit-dikit kita sampaikan, dikit-dikit kita bilang tidak puas atau apa gitu kan, atau dikit-dikit kita bilang ini adalah masalah gitu ya. Jadi itu malah bisa menghambat kolaborasi. Yang berikutnya adalah bertanya. Ya, bertanya itu tentunya baik ya, supaya kita bisa lebih memahami apa yang menjadi tugas kita atau tugas bersama gitu ya. Kan ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Ya, tetapi di sini pada saat kita bertanya pastikan memang kalau itu adalah sesuatu yang patut ditanyakan gitu ya. Jadi bukan kita bertanya karena memang kurang memperhatikan di awal, karena kita nggak dengerin di awal, akhirnya kita banyak nanya ini itu gitu ya. Itu malah jadi menghambat, karena sebenarnya misalkan ada beberapa informasi yang sudah disampaikan di awal, tapi karena kita kurang memperhatikan gitu ya, kita kurang bisa mendengar secara efektif, akhirnya itu kita tidak dapat informasi itu dan akhirnya bertanya secara berlebihan. Lalu yang berikutnya adalah bertanggung jawab. Ya, ini penting ya pada saat kita diberi suatu amanah atau tanggung jawab ya kita bisa melakukannya. Tetapi jangan sampai pada saat kita melaksanakan tentunya mungkin ada beberapa hal-hal yang tidak kita yang kita masih membutuhkan arahan ya untuk bisa mengerjakan hal tersebut. Ya, jadi jangan sampai kita tidak mau dikritik ya pada saat kita berusaha untuk mengambil tanggung jawab atau menunaikan amanah tersebut. Dan berikutnya adalah bersikap sesuai prinsip. Jadi mungkin kita punya beberapa prinsip atau aturan dalam hidup kita gitu ya, yang membuat kita melakukan sesuatu gitu ya. Tapi di dalam beberapa hal ya mungkin prinsip-prinsip itu ada yang bertentangan gitu ya dengan misalkan budaya organisasi di tempat kita dan sebagainya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang yang kaku dan tidak mau berkompromi. Ya, ini untuk prinsip-prinsip yang memang bersumber dari yang secara personal. Ya, misalkan kalau prinsip-prinsip hidup yang berlandaskan agama gitu kan atau kepercayaan ya tentunya kita tidak mungkin mau untuk kompromi gitu ya. Jadi kayak misalnya ada tugas yang membuat kita harus minum alkohol misalnya di saat kita adalah seorang muslim. Nah, itu kan mau nggak mau kita ya nggak bisa berkompromi dengan itu gitu ya karena itu melanggar aturan agama. Tapi kalau misalnya ini adalah aturan yang tidak, misalkan pokoknya prinsip saya nggak mau kerja di atas jam 5 sore misalnya.
Gitu. Sedangkan mungkin di sini teman-teman yang lain itu memang sibuk, ada pekerjaan, sehingga mungkin kalau kerja kelompok bisanya malam, ya mungkin itu kita bisa kompromi gitu kan. Contohnya seperti itu ya. Lalu yang berikutnya adalah berkomunikasi. Ya, jadi penting ya bagi kita untuk membangun komunikasi, tetapi kita harus make sure itu tidak apa namanya berlebihan. Ya, jadi di sini jangan sampai ya kita malah terlalu over gitu ya. Jadi tidak membatasi diri dan dalam berhubungan dengan orang lain. Maksudnya misalnya kita menghubungi dia tidak melihat waktu, ya tidak melihat apa namanya sikon, misalnya udah tengah malam tetap kita telepon gitu kan untuk nanyain tugas atau kita tahu misalnya dia lagi sakit atau lagi berduka atau apa, tetap kita apa ajak ngobrol atau komunikasi tentang tugas atau kerjaan yang menjadi penanggung jawab bersama gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan hal tersebut. Lalu yang berikutnya adalah mengikuti aturan yang ada, gitu ya. Jadi apa namanya di sini penting ya untuk kita bertindak sesuai aturan, tapi mungkin pada saat aturan-aturan tersebut menghambat kita untuk bisa melakukan hal yang seharusnya kita lakukan, gitu kan? Mungkin kita bisa lebih fleksibel, gitu ya. Jadi jangan sampai kita tidak bisa fleksibel, terlalu kaku, malah akhirnya tidak bisa perform. Lalu yang berikutnya adalah kita punya kendali terhadap apa yang menjadi pekerjaannya. Jadi ya pokoknya kita punya time management yang baik, kita punya apa namanya, pokoknya bisa mengerjakan semua pekerjaan itu bisa dikerjakan dengan baik gitu ya, karena manajemen waktu kita, manajemen energi kita dilakukan dengan baik ya. Tapi kalau itu berlebihan, misalnya kita bisa nih melakukan semuanya sendiri, justru jangan sampai kita malah jadinya ya mau ngerjain semuanya sendiri karena inti dari kolaborasi adalah bekerja sama gitu ya. Jadi jika akhirnya malah itu membuat kita mengerjakan semuanya sendiri, tentunya itu malah jadi kontraproduktif dalam apa upaya kolaborasi itu sendiri. Ya, nah, jadi teman-teman hari ini sudah belajar mengenai yang pertama beberapa tindakan atau perilaku kolaboratif yang bisa meningkatkan cara kita bekerja dengan orang lain. Lalu yang berikutnya adalah hambatan kolaborasi bahwa yang sudah tadi apa namanya disebutkan ya, di mana itu bisa berdampak negatif pada saat kita bekerja dengan orang lain. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa meningkatkan kesadaran diri untuk bisa membedakan ya apakah perilaku yang saya lakukan ini normal gitu ya yang bisa produktif dalam apa namanya upaya kolaborasi atau justru kontraproduktif karena itu terlalu ekstrim yang justru dapat menghambat kolaborasi. Jadi ini yang sudah kita pelajari hari ini dan minggu depan kita akan mempelajari lebih lanjut bagaimana membangun kolaborasi secara kelompok. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyimak hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.